Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang sekali rasanya Sobat Ngasih dimanapun Anda berada. Saya pribadi hari ini hadir di penghujung bulan Syawal dan nggak berasa banget ya, Ramadan udah cepat berlalu dan sekarang udah di penghujung Syawal lagi aja nih. Ya, pada kesempatan kali ini Sobat Ngasih hadir di sebuah rumah kediaman salah seorang ustadz, biasa dipanggil dengan Uce, Ustadz Cepi. Nah, alhamdulillah hari ini beliau meluangkan waktunya menunggu tim ngos-ngosan hadir di sini. Ya, kita sambut aja langsung Ustadz Cepi yang udah ada di sebelah saya kan. Bukan udah lagi, ini di rumahnya masalahnya. Ini di rumahnya. Ya, kita sambut Ustadz Cepi. Beliau seorang pekerja juga, selain seorang pekerja, seorang bela diri juga. Wah, lengkap ya pokoknya nih. Ya, Ustadz Cepi untuk Ustadz Cepi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut jago bela diri, enggak, itu cuma gosip. Cuma karyawan di satu perusahaan asuransi. Kebetulan kita banyak bergaul dengan para habaib, dengan para ulama. Ya itulah yang memang diharuskan, kita mesti belajar sama mereka sehingga kita beribadah dengan ilmu. Beramal tanpa ilmu, wah kacau. Jadi ibadah kita harus kita dasari dengan ilmu. Sekali lagi, nama saya Cepi Hidayat, sahib daripada sutradara ngos-ngosan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah lihat kan Ustadz Cepi, dahsyat banget kan, orangnya ganteng men. Gisat, pakai, pokoknya kalau misalkan jamaah perempuan tuh ngeliat Ustadz Cepi, aduh, rasanya pengen paling depan aja nonton jamaahnya. Ya, Sobat Ngos-ngosan dimanapun Anda berada, cuma di sini tempatnya ngos-ngosan yang nggak bikin kalian keringetan, tapi ngebikin kalian nambah wawasan. Karena ngos-ngosan ngobrol asik dan santai. Kali ini di sebelah saya sudah ada Ustadz Cepi. Nah, hari ini ngos-ngosan akan coba ngebahas tentang adab dan ilmu. Sobat ngos-ngosan dimanapun Anda berada, adab dan ilmu. Sering kita dengar nih adab dan ilmu. Nggak beradab, nggak berilmu. Atau orang yang berilmu tapi nggak beradab. Wah, macam-macam. Nah, alhamdulillah nih, hari ini Sobat Ngos-ngosan dimana-mana berada, Ustadz Cepi akan jelaskan itu semua. Masalah tentang adab dan ilmu. Mana yang harus didahulukan? Orang berilmu dulukah? Atau beradab dulukah? Atau kedua-duanya kita harus punya? Daripada saya ngomong nggak jelas, ya, mendingan kita langsung dengan ini ya. Sedikit banyak sama Ustadz Cepi. Bisa dijelaskan sama beliau nih. Ustadz, ya, tadi di belakangan kan, bukan belakangan sih, ya banyak lah, media sosial kan banyak banget nih. Ada TikTok, Facebook, Instagram, segala macam, ya. Iya, betul. Banyak kita melihat para pemuda-pemuda yang, maaf, kurang ada hormatnya sama orang tua. Nah, ini gimana Ustadz? Apa yang perlu didahului nih? Adab dulu atau ilmu dulu kah? Bahkan orang berilmu, dia nggak beradab. Sama yang, ya pokoknya nggak sopan lah. Jadi tadi, gimana Ustadz? Baik, saudaraku. Ya. Moko, alhamdulillah kita bersua lagi ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan buat kita. Amin ya Allah, amin ya Allah. Khususnya amin, ya. Amin. Dan buat pemirsa umumnya nih. Amin ya Allah. Diberikan kita taufik, hidayah dan inayah. Dibimbingnya kita, semoga selamat insyaallah dunia wal akhirah. Amin, ya rabbal alamin. Bicara tentang adab, ilmu dan amal, ya. Jadi ada adab, ilmu dan amal. Adab, ilmu dan amal itu adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Hilang satu, maka hilang keutamaannya. Ya. Itu seperti pohon tanpa buah. Ilmu
tanpa adab itu seperti api yang tidak punya bahan bakar, mudah lenyap. Sedangkan amal tanpa ilmu itu hal yang sia-sia. Dan ilmu tanpa amal itu adalah penuh dengan kerugian. Gitu. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar pernah menyebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'duhum anhu bi annahu akhdhu bi makarimil akhlaq. Jadi al-adab kita menerapkan yang dipuji oleh orang, baik perkataan maupun perbuatan. Bahkan sebagian ulama mendefinisikan adab itu adalah kita menerapkan akhlak yang baik dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita nih. Kita semestinya sangat memerlukan adab, entah kita dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, dalam bergaul dengan istri, dalam bergaul dengan anak-anak, itu sangat butuh dengan adab. Ya. Kemudian dalam kita berjalan atau bepergian itu perlu adab, apalagi kalau kita bergaul dengan teman-teman, dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, dengan karib kerabat kita, itu sangat membutuhkan adab. Menuntut ilmu aja kita butuh adab. Betul. Ya, beribadah kita butuh adab. Beribadah contohnya, kita masuk tuh ke masjid, pakai celana ketat, pakai kaos tulisannya macam-macam tuh, Stockholm, apalah yang bikin kita di belakangnya tersenyum, nggak fokus, itu kan adab. Betul. Jadi memasuki masjid, beribadah, sholat kepada Allah harus dengan yang rapi. Kita menghadap Allah, bukan menghadap. Dia pendidikan agama sendiri, Ustadz, ada nggak sih kitab yang menjabarkan tentang adab, Ustadz? Ada. Khusus tentang adab? Ada. Apa itu? Yaitu tadi salah satunya yang Anda sebutin dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari? Iya, Fathul Bari. Ada itu banyak sih sebenarnya kitab yang bahas tentang adab, ilmu dan amal. Salah satunya Fathul Bari. Ketika kita menggunakan dalam adab itu dalam aktivitas kita, dari bangun tidur hingga tidur lagi, insya Allah ketika kita menggunakan adab, insya Allah kita akan memiliki akhlak yang mulia. Amin. Seperti yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Jadi mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang berakhlak mulia. Masya Allah. Ya. Seperti itu. Nah, ngomong masalah adab nih, Ustaz. Misalkan nih kita punya guru kita nih berselisih paham dengan kita. Adab yang paling baik untuk mengingatkan guru kita bagaimana nih? Yang paling baik, apakah kita diam? Kalau kita diam, otomatis ngerasa bukan apa-apa, membenarkan apa yang dikatakan guru kita, padahal ya sedikit salah lah. Ini adab yang benar gimana nih? Cara nyampein bahwa ini guru salah, itu gimana tuh? Ada beberapa trik. Memang umumnya kita diam, karena kalau guru salah itu urusan guru sama Allah. Oh, ya. Gitu. Kalau kita mau ngasih tahu, bisa dengan sahabatnya. Kita omongin dengan sahabatnya, nanti sahabatnya ngomong ke guru kita, insya Allah sampai. Mudah-mudahan didengar sama guru kita. Amin ya Allah, amin. Seperti itu. Jadi jangan kita yang nyampein kurang adab, kurang akhlak.
kita sampaikan ke teman kita yang mungkin teman akrab dari guru kita, insya Allah itu salah satu jalan. Salah satu adabnya kayak gitu. Ya. Oke. Tuh, bagi siapapun intinya satu. Ketika kita, buat siapa, terutama buat saya pribadi, ketika kita salah, ya terima kalau dinasihatin sama itu bahwa kita salah. Jangan sampai, nggak bisa karena posisi kita ini nggak terima nasihat. Nah, itu nggak benar juga. Itu termasuk nggak punya adab atau nggak punya ini? Kalau dinasihatin susah. Kalau keras seperti itu jadi rusak hati, kemudian takzim kepada guru, ilmu tidak menjadi berkah. Masya. Berat juga berarti ya? Iya. Waduh. Ngeri. Maka itu kalau kita ngebahas panjang adab dan ilmu dan amal, ini mendingan datang langsung berguru sama Ustaz Cepi ini, karena juga mempelajari kitabnya tuh. Siapa dia kalau mau buka privat di sini buat kelas? Enggak. Ya kalau untuk cari masukan, insya Allah sedikit-sedikit. Boleh. Insya Allah. Mau curhat langsung boleh? Ada password nggak? Mama dia curhat lah gitu. Nggak ada. Kalau iseng-iseng aneh di media itu, aneh suka nulis atau suka buat video-video kecil itu, mudah-mudahan sih manfaat. Amin ya Allah. Aneh suka iseng buat itu di TikTok. Itunya Muhammad Mesir 75. Kalau mau cari TikToknya boleh, Muhammad Mesir. Ya, Muhammad Mesir 75. Mudah-mudahan kata orang beberapa ustadz atau ulama bilang nggak baik main TikTok, tapi aneh berusaha dakwah dalam segala jalan. Iya, betul. Banyak jalan menuju Roma. Kalau kan ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Kalau tiba-tiba ketemu Bang Roma di tengah jalan bagaimana? Gak ada jalan dong? Enggak, dia kan ini sekarang udah jadi sutradara. Ya minta nasihatnya aja biar kita dijadikan artisnya. Nggak bercanda. Baik, kita back dulu, kembali lagi ke laptop nih kalau kata Tukul. Sobat Ngosasan dimana-mana berada, ini Ustaz Cepi ini dibilang apa ya, manusia dua zaman, bisa jadi manusia dua zaman. Karena kenapa saya bilang begitu, Ustaz Cepi ini sewaktu mudanya beliau ini teman baik sama almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Nah, dulu waktu masih muda, dan sekarang pun Ustaz Cepi ini dia sahabat dekat sama Habib Ali Kuitang. Kalau rekan-rekan tahu Habib Ali Kuitang, nah ini CS dekat sekarang. Cicit apa cucu yang ini? Cicit ya? Cicit ya? Iya. Cicit nih malah CS dekat. Bahkan nih sering kalau ke Kuitang, nah di paling depan sini ngapain ngumpet-ngumpet. Nah ini gimana sejarahnya Ustaz bisa kenal sama Uje dulu, almarhum Ustaz Uje, sama Cicit Habib Ali Kuitang? Itu alhamdulillah kalau aneh bisa sempet kenal dekat sama almarhum Uja, terus bersahabat dengan Habib Ali Kuitang. Aneh ngucapin alhamdulillah. Kita latihannya pindah-pindah. Kenapa tuh? Ya urusan Aditya Gumai dah, urusan Mas Aditya Gumai. Maaf ya Mas. Kita itu kadang latihan di TVRI, kadang latihan di Menpora, gedung Menpora, kadang latihan di tim. Ya banyak tempat, pernah juga di Istora Senayan kita latihan. Ya kalau Uje itu kebetulan kawan ya satu teater itu latihan bareng. Tapi ada yang lucu. Apa itu? Jadi dulu itu Uje sering minjemin itu motor dia. Jadi aneh senyum-senyum aja kalau Uje dibilang dulu suka motor. Maaf nih, ya Allah Uje aneh ngomongin antum. Dulu tuh dia itu bukan anak motor, tapi memang dulu dia suka motor. Sering banget kalau kita latihan tuh dia minjemin motor aneh tuh. Motor aneh dulu motor trailnya Rano Karno itu yang kuning. Kalau dulu belum disebut viral, tapi orang-orang banyak kalau anak muda itu beli motor trail kuning Suzuki. Film Rano Karno yang dipakai film Rano Karno. Suzuki TS masalah ya? Iya, betul. Nah itu si Uje itu sering
Nah, Ya minjem lah kalau kita Iya. latihan. Ini Kalau kita masing-masing ya. dia suka bolos tuh minjem motor nggak pulang. Masya Allah. Kita nungguin lama banget. Masya Allah. Yang ini juga yang agak aneh itu ketika waktu dia meninggal. Masya Allah. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah Amin, amin, luaskan amin, kuburnya, amin. Allah terangi kuburnya, Allah Amin, jadikan kuburnya rodah min riyadil jannah. Amin ya. Jadi begitu dia itu tuh meninggal, Ah, pas udah di kuburan atau gimana? udah dikubur. Oh, dikubur. Udah dikubur, malamnya itu dia datang Ya Allah. ke rumah Ane lagi ceritanya mimpi. Ane lagi nyuci motor di depan rumah, dia datang bertiga sama temannya naik motor besar. Ane lagi, Emang di naik motor kan, Bang? iya. Terus Ane lagi biasa nyuci motor. Biasa kalau Sabtu Minggu tuh Ane nyantai di rumah karena ngilangin capek habis 5 hari kerja di kantor kan, pulang malam terus. Ane nyuci motor, dia datang tuh bertiga, nyamperin Ane. Jadi, kutu kemana? Capek gua nih, lagi bersihin aja, ntar habis ini juga gue tidur. Ikut gue dah ke puncak. Ini sama anak-anak sama temen gue. Ah capek tadi pergi tuh bertiga sama temennya tuh. Ane mikir pas itu kan mimpi bangun dari mimpi kan. Ane mikir kalau Ane ikut, Masya Allah, Ane mungkin juga ikut dia. Ikut dia. Itu yang pertama. Tapi tahu Yang kedua. kalau misalkan almarhum Uji itu udah meninggal belum? Udah tahu? Udah tahu. Udah tahu. Udah tahu. Terus Ane dimimpin? dengar, iya dimimpin. Nah, kemudian nggak lama tuh malam minggu, satu minggu itu juga Ane dimimpin lagi. Ane dimimpin lagi, kalau nggak salah itu di Sukabumi. Kebetulan ada rumah di mertua di Sukabumi, di Salabengkana. Lagi nginep, dimimpin lagi tuh ketemu Uje. Cuma ini lain. Dia lagi ceramah dengan jamaah yang banyak, dia lagi ceramah begitu ya. Lagi ceramah megangin mimbar, Ane di bawahnya. Ane di bawahnya. Si Uje itu dalam ceramahnya tapi tangannya gerak-gerak gini-gini. Begini-begini. Ane bingung, apaan nih tangan begini-begini. Ane dengerin dia ceramah. Terus nggak lama tangannya tambah maju. Gini-begini. Wah, udah. Dengan spontan Ane berdiri nyamperin dia di samping mimbar itu. Ada apaan sih? Ada apaan sih? Ini jamaah banyak. Ada apaan sih? Dia dipegang mimbar. Terus begitu Ane ngomong gitu, si Ustadz itu, si Uje itu langsung kabur. Ane ditinggal, ya loh. Ini jamaah banyak. Udah. Itu mimpinya cuma segitu doang. Cuma dalam arti kesimpulan Ane dalam mimpi itu, ya Allah, ini apa yang maksudnya di si Uje ini? Ane pikir, oh mungkin buat nyambungin dia punya dakwah kali ya. Bisa jadi. Tapi dalam pada saat itu, dalam saat ini sekarang pun, Belum siap. Ane jauh ilmunya. Ane jauh sama Uje, Masya Allah. Tapi dimimpin seperti itu, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan kita kan nggak tahu kan berapa tahun lagi. Nah itu pertanda mungkin. Ya, kita Jauh. doakan lagi mungkin. Jauh. Ya, jadi sahabat Nyasis dimana-mana berada, mudah-mudahan ini sampai ke keluarganya, ke Umi Pipit dan anak-anaknya. Bukan mau tenar enggak, bukan. Cuma ingin menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan ya nyampe. Ini dulu termasuk sobat sahibnya lah, sahabatnya lah. Waktu belum merit almarhum Ustadz Uje. Iya. Ini dia. Nah, Kalau pas udah merit berarti udah jarang kontak lagi ya? jarang, udah sibuk kantor, dia juga sibuk dengan keustadannya kan. Iya, jadwal ceramah Aku udah padat sibuk ya. kantor. Terakhir ketemu di Bank BTN, acaranya dia Ane datengin. Dia cuma ngasih nomor telepon, udah itu aja. Kalau dulu mah Ane tahu tuh pacar pertamanya, pacar keduanya, pacar ketiganya dia Ane tahu karena Ane yang nemenin. Tapi pas udah mau menikah udah nggak tahu siapa mau. Kalau Umi Pipi Ane nggak paham. Nggak paham ya? Kalau jadi ketemu Umi Pipi itu Ane udah nggak jarang ketemu. Jarang kontak ya? Jarang Nah, berarti kontak. pas mungkin pasti ini kali ya teater mungkin apa gimana? Oh enggak, Ane pun pada saat itu udah nggak teater lagi, Ane fokus sama kerja. Mau kerja ya? Sama kerja sama Aikido. Hei.
Terus kalau Bang Habib Ali, Habib Ali gimana Habib Ali? Habib Ali itu teman kampus. Jadi tingkat 1, Ya Allah. tingkat 2 masih sering Di kampus di mana, Ustaz? Gunadarma. Oh, Gunadarma. Habib Ali itu, Habib Ali Kuitang itu anak Gunadarma. Tingkat 1, tingkat 2 temen aneh bolos nongkrong di itu. Nongkrong di parkiran motor, ngobrol, ada orang belajar gitu nongkrong. Ini kelas, Habib Ali itu kelas karyawan atau benar kelas reguler? Kelas reguler. Oh, reguler. Cuma pada saat tingkat 2 itu Anda juga kehilangan. Kemana nih Habib? Nggak taunya dia dikirim ke Yaman. Oh. Dia belajar ke sana, dikirim tanpa pamit, tanpa pesan, dia pergi meninggalkanku. Iya, kayak gitu lagi nih. Berapa lama di Yaman belajar? Ane kagak paham, tapi ketika Ane diajak sama teman buat maulid, Ane kaget. Ane juga nggak tahu kalau si Habib Ali ini Boleh balik lagi? anak daripada khalifah-khalifah di Kuitang itu kan. Masya Allah. Nggak tahu kalau Habib Ali ini cicit daripada Habib Ali Kuitang yang masyhur itu. Ya. Ketika maulid, Ane diajak sama temen ngantri untuk salaman sama Aba Abdurrahman, babanya dia. Ngantri, tiba-tiba Ane nggak paham, tahu tuh dia ada berdiri di sampingnya. Ane komen sama temen Ane, itu kayak teman Ane, bener begitu. Ane deket, dia yang nunjuk. Cepi, udah begitu Ane deket Ames, Ane salaman sama Aba, terus sama dia kan salam, dia dari sini. Ane berdiri di sampingnya, Aba, Habib Ali, Ane nggak ujuk-ujuk, Ane di salamin juga tangannya, berkah wali, Masya Allah. Bisa jadi, maaf, kalau saya sambungin dari mimpi barang Ma Uje nih, ini kali nih salah satu pesan mimpinya, ya bisa jadi. Ya, insya Allah, itu kan. Iya, kehendak Allah. Karena emang prosesnya panjang segala macam. Takut kelihatan mata juling. Dijulingin, mata dijulingin. Ya, Masya Allah. Ternyata sahabat yang dimanapun berada, saya juga baru tahu kalau Ustaz Cepi nggak cerita dia temannya Uja, saya juga baru tahu. Nah, sebelah saya ini pernah kenal baik dengan almarhum Uja dan cicitnya Habib Ali Kuitang. Dahsyat. Ya. Terus kita sambung lagi ke tentang adab, ilmu, dan amal. Iya, jadi kalau kita sibuk mempelajari ilmu aja tanpa memperhatikan untuk mempelajari adab, kita khawatir ilmu yang kita miliki menjadi tidak berkah, malah menimbulkan keangkuhan. Betul. Ya, bisa melahirkan sifat ujub. Dan sifat ujub itu suka merendahkan orang lain. Dan merendahkan orang lain itu adalah bagian daripada kesombongan. Ingat, kesombongan itu Allah sudah ancam. Barang siapa orang yang sombong, maka Allah tidak akan tempatkan dia di surga. Allah akan tempatkan dia di neraka. Dan nanti Allah tidak akan tegur pada hari kiamat nanti. Ya Allah. Pada hari kiamat Allah tidak akan tegur. Dan sungguh kata Allah, azabku amatlah pedih, kata Allah. Demikian. Ya. Jadi sahabat yang dimana pernah berada, kalau ngomong soal janji Allah itu pasti. Cuman kapannya itu hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia ya hanya ikhtiar, tawakal, takwa, udah itu aja. Jadi untuk sahabat yang dimana berada, untuk lebih jelasnya lagi, pengen tahu sepak terjangnya Uce kayak gimana? Ada satu lagi. Apa lagi tuh? Jadi ada satu cerita. Tentunya kita tahu siapa itu Fir'aun. Iya. Ya. Siapa itu Fir'aun? Siapa itu Nabi Musa? Itu kita tahu Nabi Musa itu siapa, Nabi Harun itu siapa. Sungguh Allah perintahkan kepada kedua nabi itu dalam surat Taha. Kalau nggak salah, yang berbunyi A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan dia akan sadar atau takut. Tuh, nah yang diseru Fir'aun
yang menyeru Nabi. Coba bayangkan di masa kita, umat akhir zaman ini, ya, yang diseru bukan Firaun, yang menyeru juga bukan Nabi, ya, yang diseru bukan Firaun, yang menyeru juga bukan Nabi. Coba kita lihat, dengan lantangnya kita bertindak seolah-olah melebihi Tuhan, seolah-olah dia berseru melebihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga Allah juga turunkan adab yang baik buat kita, akhlak yang baik buat kita, sehingga kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi demikian ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngos-ngosan dimanapun Anda berada, benar-benar siang hari ini, di hari ini benar-benar ngos-ngosan, ngobrol asik dan santai. Karena apa? Ngos-ngosan kali ini temanya tentang adab, ilmu, dan amal. Jadi karena terkadang kita ngeliat ada orang kok kayak gini sih? Kok anak muda zaman sekarang kayak gini sih? Nah, kalau ngeliat anak muda kayak maaf agak kurang beradab, kembali lagi kepada gimana cara orang tuanya nih mengajarkan adab kepada mereka. Jadi seperti itu. Terus kalau kita ngeliat, oh kok pemimpin ini kayak gini sih? Nah, kayak gimana itu kalau misalnya pemimpin mungkin maaf sama rakyat hingga ini itu gimana Ustaz? Kalau mau menyampaikannya, adabnya yang baik. Ya, kan ada lembaga, kan ada juga MUI. Lembaga-lembaga itu bisa kita jadikan sarana. Tentunya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh para kiai, para habaib, para ulama. Jangan berjalan sendiri atau dia berjalan dengan diiringi dengan ulama-ulama atau habaib-habaib atau kiai-kiai yang rombongan dia aja. Mesti ada musyawarah. Ya. Mesti ada musyawarah. Gitu. Siap. Ya, untuk lebih jelasnya nanti Sobat Ngos-ngosan berada. Kalau pengen tahu sepak terjang dakwahnya Ustaz Cepi ini bisa lihat di channel YouTube-nya apa namanya? YouTube, TikTok kali ya. Kalau YouTube agak pribadi. Oh, pribadi. Kalau TikTok Muhammad Mesir. Muhammad Mesir. Nah, Muhammad Mesir 75 ya? Iya, Muhammad Mesir 75. Nah, cari aja di itu Muhammad Mesir 75 untuk lebih jelasnya lagi. Jadi pengen tahu sepak terjangnya atau pengen belajar tentang tadi, karena belajar kitab juga nih. Kitab apa yang belajarnya? Ya, nggak banyak, cuma ya sedikit mengertilah, sedikit mengertilah. Karena kita memang alhamdulillah dikaruniakan untuk bertemu beberapa guru. Jadi kita belajar juga bukan sama kitab, sama guru. Oh, iya, kita belajar sama guru. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pun ada ilmunya. Amin. Nggak sia-sia. Amin. Kalau kata itu bukan sia-sia, kalau kata pelawak kondang tuh. Apa itu? Si A si B. Jangan mulu, si A si B harus ikutin. Ya, Sobat Ngos-ngosan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita di penghujung acara nih. Mudah-mudahan Ngos-ngosan hari ini bisa membawa manfaat untuk Sobat Ngos-ngosan dimanapun Anda berada tentang adab, ilmu, dan amal. Ya, sedikit banyak yang mudah-mudahan, karena kalau kita ngebahas adab, ilmu, dan amal nggak cukup nih. Ini bisa berseri-seri ya, bisa berseri-seri bahkan paralel. Ya, oke. Insya Allah di waktu yang akan datang Ngos-ngosan tuh akan hadir bersama narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Bukan hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Ya, cuma di sini tempatnya Ngos-ngosan yang nggak bikin kalian kerengetan, tapi nambah wawasan. Karena Ngos-ngosan ngobrol asik dan santai. Sampai ketemu lagi di Ngos-ngosan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.